Salam warga kerajaan Allah, kita berjumpa lagi dalam ibadah online Minggu 25 Juli 2021. Kita mengucap syukur kita bisa melewati hari-hari kemarin dengan penyertaan Tuhan Yesus. Dan kita juga merindukan penyertaan Tuhan untuk masa-masa yang akan datang. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa lebih dahulu. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh bersekutu, berjumpa dengan rekan satu dengan yang lainnya dengan ibadah online ini. Tetapi cinta kasih Tuhan tidak kurang, penyertaan Tuhan tidak kurang, bahkan Tuhan menolong kami senantiasa dalam situasi apapun juga. Kami serahkan gereja Tuhan, umat Tuhan dimanapun berada ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang melindungi. Aku bersandar, aku berharap, aku bergantung kepada Tuhan Yesus saja. Kami siap berbicara dan gereja Tuhan siap mendengar. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, saya mengajar saudara minggu ini yaitu bagaimana caranya memegang janji Tuhan. Hari-hari ini sangat jahat dan kita anak-anak Tuhan harus tampil menjadi terang di tengah kegelapan ini. Di saat kabarnya kurang baik, kita sebagai warga kerajaan Allah harus mewartakan kabar yang baik. Haleluya. 4 janji Tuhan yang harus kita pegang untuk hari ini. Yang pertama yaitu Roh Kudus selalu menyertai kita semuanya. Yang perlu diingat, Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita. Firman Tuhan tidak hanya kita hafal, tidak hanya kita pelajari, tidak hanya kita pahami. Firman Tuhan yang kita dengar, yang kita pelajari harus kita lakukan. Kalau hanya menghafal, hanya belajar, mengerti Alkitab, belajar Alkitab, menjadi ahli Alkitab, tetapi kalau tidak melakukannya, orang itu akan menjadi sombong dan angkuh, merasa dirinya benar. Akhirnya apa? Seperti ahli Taurat. Mereka belajar hukum Taurat, menghafal Taurat, tetapi ujung-ujungnya tidak percaya Tuhan Yesus. Saya mengajak saudara supaya saudara mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Penyertaan Tuhan sempurna atas hidup saudara. Janji Tuhan pertama harus kita pegang. Amin. Yaitu Tuhan menyertai kita semuanya kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua yaitu Roh Kudus memberi damai sejahtera melampaui akal. Akal manusia itu pendek, terbatas, tetapi hikmat yang dari Tuhanlah yang membuat kita melampaui akal. Filipi 4 ayat yang ke-7 mengatakan bahwa pikirkanlah yang suci, yang kudus, yang benar, yang baik, yang indah, yang manis, yang sedap didengar. Orang yang berbicara manis, orang yang punya pikiran baik, bersih, suci, manis, sedap didengar, damai sejahtera melingkupimu sepanjang waktu. Apapun keadaannya, apapun beritanya yang kita dengar hari ini, saudara dalam damai sejahtera. Tidak khawatir dengan hidup saudara. Rasa khawatir itu mengurangi imun kita. Boleh nggak orang Kristen khawatir? Boleh, tapi sebentar saja, jangan terlalu lama. Karena khawatir itu memangkas setengah dari imun kita, kita menjadi lemah. Kabar gembiranya,
saudara jangan khawatir, hidup mati di tangan Tuhan. Orang benar selalu mendapat perlindungan, kemurahan, perpanjangan waktu untuk kita menjadi alatnya Tuhan dalam dunia ini. Asalkan pikiranmu bersih, suci, kudus, tidak bercela, saudara akan menerima damai sejahtera. Janji yang harus saudara pegang yang kedua adalah saudara punya damai sejahtera melampaui segala akal. Amin. Lalu yang ketiga, janji yang ketiga yang harus kita pegang adalah Roh Kudus menghapus segala air matamu. Mungkin hari ini dari keluarga kita ada yang dipanggil Tuhan. Dalam pandemi COVID-19 ini keadaannya berubah semuanya. Termasuk orang tua saya yang kemarin dipanggil Tuhan. Hanya keluarga yang bisa melepas jenazahnya. Karena orang tua saya terkena COVID. COVID ini ada, saudaraku. Jangan bandel. Saudara harus ngikuti protokol kesehatan yang ada. Kalau nggak ada kepentingan keluar rumah, jangan keluar rumah. Kalau belum sakit, saudara bisa bangga, bisa keluar-keluar, nggak takut. Tetapi kalau sudah kena, saudaraku, itu tubuh katanya seperti dirajam jarum, tulang belulang katanya mau lepas. Saya mendengar telepon dari orang tua saya di Madiun, sedih, saudaraku, sedih, teriak-teriak. Iya kan, hanya anak satu aja yang bisa jagain. Tetangga semuanya menjauh. Dirawat selama 14 hari. COVID 6 hari dicek, di swab, akhirnya negatif. Negatif dirawat di rumah, akhirnya dipanggil Tuhan. Puji Tuhannya orang tua saya meninggal dalam iman kepada Tuhan Yesus. Saya bisa dengan keluarga bisa berdoa bersama-sama. Termasuk keluarga saya yang muslim semuanya saya kumpulkan lewat grup WA. Saya minta doanya sama-sama, saya minta doa sama Tuhan Yesus, berikan yang terbaik. Kalau Tuhan panggil, saya ikhlas, keluarga ikhlas. Saya berdoa, selisih sekitar 15 menit, ibu saya dipanggil Tuhan. Terkadang apa yang kita doakan bertentangan dengan hati ini. Dalam hati ini pengen orang tuaku sembuh, tetapi kenyataannya adalah orang tua saya meninggal. Tapi ada penghiburan, air mata saya sepertinya dihapus sama Tuhan, menjadi sukacita. Kenapa? Orang tua saya meninggal dalam iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Makanya kesempatan ini jangan kita sia-siakan. Ada peluang kita ngomong tentang firman Tuhan, ngomong tentang Tuhan Yesus. Karena hanya kematian di dalam Yesus yang mendapatkan ketenangan, janji kerajaan surga. Kita mengucap syukur keluarga kita sudah mengenal, menerima Tuhan Yesus Kristus. Janji yang keempat yang harus saudara pegang adalah Roh Kudus memenuhi segala keperluanmu. Kita punya Tuhan itu kaya raya. Saat kita bersandar sama Tuhan, minta sama Tuhan, maka segala keperluan, kebutuhan kita, saya sangat percaya Tuhan suplai dari surga. Bukan besarnya, bukan nominalnya, tetapi berkat Tuhan cukup bagimu. Bahkan saudara diberikan lebih oleh Tuhan untuk berbagi kepada orang-orang yang terkena pandemi COVID-19. Kalau saudara punya berkat lebih, jangan simpan, jangan tahan. Ini saat yang terbaik untuk saudara berbagi dengan orang yang susah, berbagi dengan orang yang terkena dampak COVID. Mungkin saat ini saudara berkecukupan, tidak kurang satu apapun juga. Tetapi ada 1, 2, 3 atau 5 orang yang mereka dalam kekurangan. Dan persekutuan umat Tuhan mau berbagi hartanya untuk jemaat yang kurang mampu. Saudara sangat diberkati. Saudara yang sakit sembuh. Saudara yang kekurangan berikan kelimpahan. Yang khawatir tidak khawatir lagi. Karena apa? Saudara memikirkan pekerjaan Tuhan. Saudara akan dipelihara yang punya pekerjaan. Kita bangga punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang perkasa,
Tuhan yang jaya. Kita bergantung, kita berserah, kita bersandar kepada Tuhan, kepada kerajaan yang tidak tergoyahkan. Tetap percaya Tuhan, tetap ibadah, tetap bersemangat, tetap ikuti prokes yang sudah ada. Pakai masker keluar rumah, cuci tangan, jaga jarak, jangan keras hati. Orang yang keras hati didatangi virus corona. Hati-hati saudaraku. Orang tua saya termasuk orang yang keras yang menolak vaksin. Akhirnya saat dia terkena COVID, dia sadar nyesel, tapi penyesalan di belakang. Tapi udahlah, saya tidak ada masalah. Yang terpenting ibu saya dalam menunggu ajalnya, dia minta doa sama saya. Dan dia terima Tuhan Yesus. Saya yakin orang tua masuk surga. Kabar gembiranya saudara harus semangat, bergairah. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati sanak saudaramu terlewatkan dari pandemi ini. Yang terpenting adalah kesehatan. Harta bisa dicari, tapi kalau kesehatan itu mahal harganya. Apalagi nyawa kita, nggak ada gantinya. Nggak ada bengkel yang jual nyawa. Saudara dan saya menjaga kepercayaan Tuhan supaya tetap menjadi berkat di dalam persekutuan umat Tuhan di tempat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.